Jadi namanya seperti namaku, fungsinya sebagai Muhammad zaman sekarang. Muhammad zaman biyen mengajarkan tentang, atau Nabi Muhammad itu mengajarkan tentang musyahidan. Ini loh caranya bersaksi, gini loh caranya mubasyiron mengenal hakikat. Begini loh cara kembali kepada Tuhan. Begini hidup itu kamu jalani. Kemudian sok bakale enek Muhammad padha karo jenengku, padha gitu loh. Yang diajarkan itu risalahnya persis. Iki yang dikatakan, gini loh caranya untuk mengenal Tuhan. Begini loh untuk caranya mengenal jati diri fitrah manusiamu. Begini loh hidup itu dijalani dan apa itu hakikat hidup. Ini loh akhirat untuk kembali kepada Tuhan. Sama ini loh yang dikatakan zikir. Zikirku itu sama dengan zikirmu. Zikirku sama dengan zikirnya Imam Mahdi. Kan begitu hadis. Israel itu hamba, Eli itu Tuhan. Israel itu maknanya juga hamba Tuhan. Kemudian dimaknai sebagai malaikat maut pencabut nyawa dalam makna kekuatan untuk mencabut nyawa manusia. Saat seseorang memiliki kesadaran Israel, ada memenuhi panggilan Israel, maka dia sadar bahwa daya kuat itu milik Tuhan, dari Tuhan. Maka kita gunakan untuk kebaikan menuju kepada Tuhan, membangun sebuah kesadaran memenuhi panggilan Tuhan untuk menegakkan kebenaran. Namun jika sebaliknya mengingkari, akan kehilangan ruh kehidupannya. Ketoke di dunia tapi sesungguhnya mati. Ketoke bernafas tapi dia mayat hidup. Itu orang yang dicabut sama malaikat Israel gitu loh. Sing gak penak kan itu, nek mati malah karowan dipendem selesai. Sing gak penak iki dicabut sadurunge mati. Ngoh ngono, wah wi repot. Orang gak duwe empati, gak duwe simpati, dijak ngomongan ngalor mlayune ngidul, dijak munggah malah ngeduk lemah. Nah, itu orang repot nih. Orang sing rasane mati. Seseorang yang tidak memiliki kesadaran Israel itu tanpa hidup tapi dia mati. Apa cirine? Ya sering banget kan, tinggal nambal sulam aja. Iri, dengki, dendam, serai. Itu berarti malaikat Israel lagi ngedoh gitu. Karena kalau kita percaya kepada malaikat Israel, iman, pengertiannya kan iman kepada malaikat Israel, sang pencabut nyawa, maka kita membangun sebuah kewaspadaan dan kehati-hatian dalam diri kita supaya daya kuat yang kita gunakan tidak disalahgunakan oleh kepentingan nafsu, tidak diambil alih oleh ego, tidak diambil alih oleh hal yang merusak kehidupan. Itulah sekilas kalau kita berbicara tentang malaikat. Wis dawuh gitu ya. Enak malaikat Israfil apa ditakoni peniup trompet. Malaikat setiap diri itu enak malaikat Israfil. Kalau kowe gak enak malaikat Israfil, kowe gak ambekan. Kan trompet lah. Peniup sangkakala.
sesuatu yang maknanya itu malaikat Israfil itu orang yang berada di dalam. Kalau kamu percaya, iman dan dalam diri memenuhi panggilan Israfil, setiap dari jiwa kita tidak di depan matur bahwa kita itu hidup di dunia ini untuk memenuhi panggilan jiwa, menyalakan kebenaran, menyalakan cahaya, dan kita dapat menerangi hidup kita dan menerangi lingkungan kita. Sesuatu yang dapat untuk kita bangun dan kita kembangkan di lingkungan kita untuk menjadi Israfil dalam mengembangkan sebuah kesadaran sangkakala. Kan cuman selama ini pemahamannya peniup sangkakala itu pada saat untuk kehancuran dan untuk kebangkitan. Jadi dipakai trompetnya itu hanya 2 kali, hanya 4 kali. Kebangkitan ke-1, kedua, kehancuran ke-1, kehancuran kedua. Dan entah kapan sejak jagat raya ini diciptakan, malaikat Israfil itu hanya mikul trompet dan tidak pernah digunakan sama sekali. Itu salah satu malaikat yang paling kasihan, hanya mikul trompet, nggak pernah digunakan. Karo Gusti Allah jajal juga nggak boleh. Mergo nek njajal salah muni, padahal nek enggak dijajal, engko dijajal tibake malih dikira karo donya kiamat. Padahal mung jajal, kan repot. Padahal kadang kan butuh uji coba kan, wong nuklir butuh uji coba ya. Trompet enggak dicoba disebul macet kan repot. Tayang Jadi Israfil itu sebenarnya maknanya seseorang untuk memenuhi jiwanya siap untuk ditempa dalam kehidupan ini, siap untuk dibakar dalam kehidupan ini, siap menghadapi tantangan dan kesulitan di dunia ini, tidak ngeluh, tidak dikendalikan oleh ego, tetap dengan syukur, tetap menggetarkan vibrasi, tetap frekuensi itu menggerakkan gerakan energi yang menjadi vibrasi kehidupan. Enggak ngeluh, angel itu. Itu makna bahwa memenuhi panggilan tentang kesadaran jiwa, siap untuk seandainya material, karena kita niat luhur dan suci menyatakan selamat kembali. Wong kaya awake dhewe tapi duwe cita-cita kaya Nabi Rasul, itu kan luar biasa kan. Ya berarti ya sidikake ngalami kaya apa sing dialami para Nabi Rasul. Berani menghadapi tantangan, kelukaan, jungkel-jungkel gitu. Dicoba tetap mesem, disakiti tetap ajur-ajer, kan gitu kan. Enggak ada dendam. Jadi siap untuk mengalami luka, siap untuk dibakar, siap untuk ditempa, karena memang niatnya adalah untuk menjadi manusia yang siap dinaikkan derajatnya oleh Allah, ditinggikan oleh Allah. Maka juga harus siap untuk ditempa.
dibentuk, dibakar, dibanting, diengkok-engkok, jadikan pusaka, jadikan keris, jadikan pedang, kan gitu. Nggak akan mutung, tetap bangkit, tetap bergerak, tetap berjalan, tidak berhenti, tetap berada di dalam kesadaran ruh. Pembakaran dalam proses dihancurkan, dileburkan, dibentuk, ditempa sampai terjadi yang diinginkan oleh si empu. Kemudian bangkit kesadarannya. Setelah itu ikut menyebarkan, mendistribusikan kebenaran melalui perilaku uswah, perilaku teladan. Pun malaikat mungkar nakir juga sama. Terapannya juga sekarang gitu loh. Jadi dunia ini karenanya di mana kubur itu jasad ini. Artinya bahwa kalau kamu percaya kepada malaikat mungkar nakir, iman kepada mungkar nakir, titik sekarang saat ini, jek duwe napas sekarang ini, cari yang akan menjadikan diri kamu itu mengenal Tuhanmu, mengenal siapa kamu. Man ismuka, teman-teman, makna isim itu maknanya tidak sekedar dalam pengertian sopo jenengmu. Jadi kalau ada kalimat Imam Mahdi namanya seperti namaku, bapaknya seperti bapakku. Makna isim itu bukan pengertian nama sama. Kalau kita menggunakan namanya seperti namaku, apakah juga Muhammad? Bisa jadi. Sekarang yang digunakan yang mana? Yang Muhammad, yang Mustafa, yang Ahmad, atau yang Seto? Nabi Muhammad itu kecilannya namanya Seto Nugroho. Setelah remaja namanya Mustafa, menjelang dipilih namanya Ahmad Mustafa. Kemudian pada saat beliau menjadi Rasul namanya Muhammad. Yang mana yang harus mirip? Mustafa. Di sini ada Ustadz Mustafa. Ahmad ada. Imam Mahdi itu namanya seperti namaku, nama bapaknya itu nama bapakku. Makna isim itu adalah sefungsi dan setugas. Makna isim itu sefungsi dan setugas. Bukan masalah KTP-ne podo, jenenge podo. Sak dunya saiki bledru itu. Jadi namanya seperti namaku, fungsinya sebagai Muhammad zaman sekarang. Muhammad zaman biyen mengajarkan tentang, atau Nabi Muhammad itu mengajarkan tentang musyahidan. Gini loh caranya bersaksi. Gini loh caranya mubasyiron, mengenal hakikat. Begini loh cara kembali kepada Tuhan. Begini hidup itu kamu jalani. Kemudian sok bakale enek Muhammad padha karo jenengku, padha gitu loh. Yang diajarkan itu risalahnya persis. Iki yang dikatakan, gini loh caranya untuk mengenal Tuhan. Begini loh untuk caranya mengenal jati diri fitrah manusiamu. Begini loh hidup itu dijalani dan apa itu hakikat hidup.
ini loh akhirat untuk kembali kepada Tuhanmu. Sama ini loh yang dikatakan zikir. Zikirku itu sama dengan zikirmu, zikirku sama dengan zikirnya Imam Mahdi. Kan begitu hadisnya. Jadi, sama itu maknanya, namanya seperti nama aku, nama bapaknya seperti bapakku Abdullah. Itu makna bukan makna KTP. Artinya bahwa yang dimaksud bahwa Abi Abdullah, bapakku jeneng itu Abdullah, itu hamba Allah. Wis kundur, wis kembali kepada Tuhannya. Hamba Allah yang mengenal Tuhan. Dibimbing dia oleh bapaknya, gurunya maksudnya. Bukan nama KTP, itu bledru gak karuan kan begitu. Wis to titen-titenan kok nek nganggo jeneng kapusan. Wene saiki nganggo kuwi saiki anakmu dan saiki yang diurusi jenenge Muhammad Abdullah. Berarti Imam Mahdi itu nanti. Jenenge lho Imam Mahdi, ya berkaitan dengan Al-Huda, Al-Haq. Berkaitan dengan fungsi dan tugas. Satrio Piningit dimaknai menungso sing delik gitu. Itu ilmu yang menjadikan seseorang itu mengenal dirinya itu disembunyikan di dalam dada. Oke, kita lain kali aja lah itu, kembali kepada malaikat Mungkar Nakir. Tapi bukan berarti Pak Mudin tetap talqin, tetap. Cuman harus difahami bahwa makna mungkar itu kan seseorang yang tidak dikenali atau tercela. Nakir itu kan orang yang mengingkari atau orang yang tidak dikenal. Jadi orang yang tidak dikenal itu mungkar. Artinya bahwa kita di dunia ini jangan menjadi orang yang tidak dikenal. Berpikirlah sebagaimana supaya menjadi orang yang dikenal. Apa sudah terikat waktu Allah, janji dengan Allah? Apakah sudah bersaksi? Apakah sudah mubasyir? Apakah sudah ketemu an-nadhir? Sebab wa uqsimu billah, perjuanganmu, hidup berduniamu, berpikirmu, bergerakmu, jada aimanihim akan menjadi ibadah, akan menjadi kebaikan, dan disebut sebagai perilaku kamu itu berjuang memerangi dirimu untuk menundukkan dirimu, menundukkan nafsumu. Itu ada di dalam sebuah ikatan janji dan sumpah. Tapi jangan pernah bersumpah jika kamu tidak kenal. Karena yang dikatakan iman, yang dikatakan taat, yang dikatakan orang yang berada dalam rengkuhan kebenaran, kul la tuqsimu, itu hanya mereka yang telah terikat dalam ketaatan ma'rufah, ketaatan yang dikenal, terikat karena memang mengenal Tuhannya, mengenal
dirinya, mengenal hidupnya, mengenal akhiratnya. Makanya tutupannya innallah khabirum bima ta'malun. Jangan kamu mengira bahwa Allah tidak tahu kowe iki pura-pura manipulasi atau tulus. Apakah kamu tulus benar atau tulus pura-pura? Apakah kamu iman hanya mergo pura-pura sarung berkopiah bermukena, tapi kamu hatimu tidak pernah bersarung dan tidak berkopiah? Kan begitu. Artinya hati ini kan belum menyaksikan Tuhan. Hanya karena nenek moyang, hanya karena lingkungan, tapi tidak mengenal Tuhan. Iki loh Tuhan. Yang dikehendaki itu adalah ta'atun ma'rufatun. Ketaatan yang dikenal, ketaatan yang telah dinyatakan dalam ikatan aku bersaksi. Teman-teman, kalau kinten makaten, kemudian kita ini bagian dari sebuah membangun kesadaran dulu, nanti secara operasional kehidupan yang kita jalani berkaitan dengan situasi dan kondisi. Kita membangun mental kita, jiwa kita, kesadaran kita, kebersandaran kita, supaya air itu dapat mengalir, nggak ngecembong, apalagi menjadi banjir dan dapat menjadi bencana. Itu karena airnya berhenti ngecembong sehingga banjir, supaya tidak menjadi banjir ngecembong dan apalagi tsunami dapat mengalir. Itu adalah bersandar, cinta tulus, cinta yang tanpa syarat. Cinta tanpa syarat itu apa toh? Cinta yang pijakannya adalah ruh. Dari asal ruh. Cinta tanpa syarat, ikhlas, itu karena mengenal Tuhan. Akhlas naum bi kholisatin dzikrodar, karena mengenal Tuhan. Sehingga fakta tanpa dia, tanpa Tuhan gak bisa apa-apa, itu fakta. Di dalam rasa itu fakta, maka mengalir gitu loh. Nek diwing ilmune, ya berarti kan airnya gak bisa mengalir, ngecembong buntet. Itu kalau menjadi psikologi gak pernah puas. Kalau pengen gak pernah akan bisa hilang, hanya akan mengalihkan bentuk. Maka orang itu nek wis duwe penyakit ngapusi, apalagi gak duwe ilmu korupsi, itu gak bisa mandek, angel makar umpamane, gak bisa mandek. Saiki gagal akan berusaha terus mati-matian. Jadi akan dibesarkan kejadian-kejadian ini kan. Bisa jadi kan begitu. Logikanya begitu. Maka bisa diprediksi ke depannya arep enek apa. Sebenarnya bisa didiskusikan. Bukan ngeramal, tapi memang bisa diprediksi. Semoga dalam ridho Allah, dalam maghfirahnya, dalam ampunannya, insya Allah nanti kita puji wali kutub dan sekali lagi ayo kita bangun bebarengan kebersamaan, kekeluargaan, kuatkan perilaku kekeluargaan dan kebersamaan, empatik dan simpatik menjadi bagian sebuah kehidupan yang kita tanamkan di dalam diri kita, karena dari sana akan memberikan satu singgungan frekuensi dan getaran kehidupan
yang akan mempercepat turunnya kelimpahan. Kemudian berlaku mandiri saat ada peluang mandiri, berlaku budidaya saat ada peluang untuk melakukan budidaya, terutama teman-teman yang dari luar Jawa, Sumatera, tolong kuatkan juga berlaku budidaya. Yang di Jawa juga sama sih, yang di Sumatera kan mungkin kan lahannya kan luas dan seterusnya. Jangan anggurkan tanahmu sia-sia, karena setelah kita, kalau boleh dibilang, meluruskan pemahaman bagi kita bahwa sholat intinya adalah niat menuju kepada Tuhan, menjalankan perintah Allah melalui kebenaran, dan tujuannya kembali kepada Tuhan. Kemudian di dalam hati ada kehadiran Tuhan, ya, itu makna rokib atid, teman-teman. Rokib itu perbuatan yang kamu lakukan tidak sia-sia. Dalam pengawasan maknanya kan begitu kan, tidak sia-sia. Atid itu apapun yang kita lakukan, yang kita jalani, itu adalah wujud dari sebuah adanya kehadiran, maka akan menjadi sebuah energi rokib atid, menjadi vibrasi, menjadi sebuah energi yang akan menggetarkan kehidupan. Jangan malu, jangan gengsi hanya karena lahanmu sempit. Lakukan sebaik-baiknya. Nah, itu lakukan. Di tanah sebau, di Kalimantan, di Sumatera, di Sulawesi itu kayak gak enak regane. Tapi di Jawa wis berharga banget. Akhirnya diumbar. Itu jangan dibiarkan, optimalkan, percaya. Tandurono apa polo pendem apa sorghum merah, pamannya kan begitu. Sorghum itu bisa menjadi pengganti beras, kualitasnya juga secara nutrisi juga lebih baik, perawatannya lebih mudah. Memang katanya YouTube mengaku juga di sawah di ya, segera begitu. Semoga dalam ridha Allah, dalam maghfirahnya, sekali lagi anugerah semua aktivitas jadi sholat. Ya, kita dalam makna ini, karena sholat itu intinya kehadiran Tuhan. Kehadiran Tuhan di semua aktivitas, ya termasuk sholat ritual itu juga. Tapi di sawah, di lahan, di bangku mengajar, di kebun, meceli kayu, nulis, asal sadar ada kehadiran Tuhan disebut sholat. Jadi ojo dipersempit sholat. Maknane mung di masjid jengkang jengking, wis wayahe mandek, kowe ngerusak sistem kehidupan nek mung ngono tok. Yaitu sholat, tapi sesungguhnya karena Quran menyebut makna sholat luas banget. Disebut sholat itu luas banget. Ngeladeni bojo, niatnya mergo ibadah, karena membuktikan sebagai hamba ada Tuhan di dalam dada, disebut sholat. Masakne bojo, ibu-ibu masakne bojomu, we ojo niat masakne bojomu, tapi we niat masak mergo dawuh guru, mergo menjalankan perintah Allah,
gawekne bojomu panganan. Dadi ibadah. Dadi salat. Engko nek niat ngasane bojomu kanggo bojomu, kowe dipaidu nesu. Tapi nek niatmu mergo nglakoni dawuh guru, dawuhnya pangeran Gusti Allah, nek bojomu nesu, kowe mung guyu tok. Ngono tok. Wes di dapur nyantai, balik nggawa arit. Semoga mendapatkan berberan berkasah pangestu guru wasita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.